Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih kemurahan-Mu yang selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini, Tuhan sudah menyertai kami dalam segala aktivitas, tugas dan pelayanan kami. Saat malam ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati dan urapi setiap kami. Berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Amsal 22 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Salomo menuliskan ayat ini dengan menyadari akan harkat dan martabat setiap orang di hadapan Tuhan. Semua orang, terlepas dari status dan kondisi ekonominya, adalah sama-sama diciptakan oleh Tuhan dengan segambar dan serupa dengannya. Salomo adalah anak dari Raja Daud. Tapi sebelum Daud ayahnya menjadi raja, Daud adalah seorang penggembala domba. Kakek dari Salomo adalah seorang peternak. Dan nenek dari Daud, yaitu Rut, adalah seorang wanita yang miskin yang datang dari negeri asing. Di atasnya lagi, ayah dari kakeknya Salomo adalah seorang petani. Semua profesi, status dan kondisi ekonomi dari setiap orang disadari oleh Salomo sebagai suatu keadaan yang tidak mengubah martabat setiap orang, karena pada hakikatnya kita semua sama di mata Tuhan. Ayub berkata dalam kitab Ayub 1 ayat 21, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali." Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita semua saudara yang hidup di bumi ini bukanlah manusia jasmani yang memiliki roh, tapi kita semua adalah manusia roh yang secara sementara berada dalam tubuh jasmani. Penekanannya bukanlah pada hal yang jasmania, tapi pada sisi rohaniah kita. Itu sebabnya saudara ayat ini mengatakan bahwa yang membuat mereka semua ialah Tuhan, tanpa memandang status dan kondisi lahiriah, tanpa membedakan soal miskin dan kaya. Kita semua adalah sama, dibentuk dan dijadikan oleh Tuhan, dan kita semua akan kembali kepada Tuhan. Hanya saja saudara, dalam kehidupan sosial kita, banyak orang yang seringkali berpikiran dangkal. Kita mengukur seseorang dari pakaian mereka, dari penampilan luar, dari kendaraan yang mereka pakai dan sebagainya. Hal-hal yang nampak secara lahiriah. Seharusnya saudara hal ini tidaklah demikian. Rasul Yakobus mengingatkan kita untuk tidak membeda-bedakan orang berdasarkan penampilan lahiriahnya atau kondisi ekonominya. Dalam Yakobus 2 ayat 1-4 tertulis, "Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk,
Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silakan Tuan, duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan dari ayat-ayat ini adalah jangan kita membuat suatu perbedaan dalam hati kita terhadap seseorang berdasarkan pada kondisi ekonominya, atau status pekerjaannya, atau penampilan luarnya, kekayaannya, dan sebagainya. Kita hendaknya tidak merendahkan orang-orang yang miskin, dan jangan juga mengagung-agungkan orang-orang yang kaya. Perlakukanlah semua orang dengan sikap hati yang sama, dan kita hendaknya mengasihi semua orang dengan kasih Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita pandang setiap orang dengan cara Tuhan memandang. Kasihi setiap orang dengan kasih Kristus tanpa membeda-bedakan, sebab semua orang sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan yang kembali mengajar kami untuk kami hidup benar sesuai dengan kehendak-Mu. Terlebih khusus dalam hal bagaimana kami memandang orang-orang di sekitar kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak membeda-bedakan seseorang dari kondisi lahiriahnya, dari keadaan ekonominya, dari status profesi atau pekerjaannya. Tapi kami memandang setiap orang dengan cara Tuhan memandang, menyadari bahwa semua orang adalah sama di hadapan Tuhan, karena Engkau yang menciptakan kami semua, dan Engkau menciptakan kami segambar dan serupa dengan Engkau. Ampuni kami ya Tuhan kalau selama ini kami masih membeda-bedakan orang berdasarkan status kaya dan miskin atau penampilan luarnya. Begitu sering kami manusia melihat yang di luar, tapi Engkau ya Tuhan melihat sampai kedalaman hati. Pimpin kami Roh Kudus, supaya kami hidup senantiasa lebih lagi seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati dan lindungi kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa untuk yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, agar Tuhan Engkau menyembuhkan dan memberikan jalan keluar. Dan bagi setiap kami yang sedang dalam kerinduan, yang memiliki rencana-rencana dalam kehidupan, agar Tuhan Engkau campur tangan, Engkau menyatakan pertolongan-Mu, Engkau membukakan jalan-jalan, memberikan hikmat, kekuatan untuk tetap teguh, kuat dalam iman, dan tetap bersuka cita serta berpengharapan dalam menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.